Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal untuk webinar nasional Humanis tahun 2023. Ini dengan saya sendiri kelompoknya Fatia Farnisa, Nabila Adiatrin, Medi Flamela, Pak Guru Dwi Pranama, dan juga Pak Udin Ahidin, di mana kami mengambil judul yang judul-judul kami ya ini analisis strategi pemasaran dalam meningkatkan volume penjualan produk kecap Bango pada PT Unilever Indonesia Tbk. Langsung saja kita ke pembahasan. Eh, dalam pendahuluannya, PT Unilever Tbk ini merupakan perusahaan multinasional dalam industri fast moving consumer goods atau FMCG yang didirikan pada tanggal 5 Desember pada tahun 1933 dengan nama awal Grip Fabricant and Deliver. Perusahaan ini adalah perusahaan yang selalu terdepan dalam kategori produk food, ice cream, home, dan personal care, dan telah menghasilkan kurang lebih 30 merek terkenal dengan kurang lebih 700 SKU di pasar Indonesia. Di sini kami mengambil satu sampel dalam salah satu produk dalam PT Unilever sendiri. Di sini kami mengambil kecap, di mana kecap ini merupakan salah satu produk olahan kedelai yang umum dikonsumsi masyarakat. Semakin berkembangnya industri kecap dan ketatnya persaingan, maka banyak perusahaan yang menggunakan pendekatan merek sebagai strategi pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen. Kemudian, kecap Bango dibuat melalui pengembangan produk dengan memperhatikan 3 faktor utama, yaitu kualitas, rasa, dan juga kemasan. Dengan strategi pengembangan produk inilah, maka PT Unilever Indonesia sebagai produsen kecap Bango mencoba untuk tetap mempertahankan loyalitas konsumen pada kecap Bango sebagai kecap pilihan nomor 1 konsumen Indonesia. Kemudian dapat kita lihat dari tinjauan literaturnya, di mana terdapat pengertian manajemen sendiri, yakni manajemen itu sendiri merupakan suatu seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang berkaitan dengan pencapaian tujuan. Manajemen secara umum dapat diartikan sebagai planning, organizing, accounting, dan juga controlling. Itu menurut Kotler dan juga Gary Armstrong pada tahun 2008. Kemudian pengertian dari manajemen pemasaran itu sendiri merupakan suatu usaha untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan juga mengawasi kegiatan pemasaran dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif atau dikenal dengan istilah fungsi manajemen. Itu kita kutip dari Kusri pada tahun 2017. Kemudian dari strategi pemasaran itu sendiri dapat kita ambil pengertiannya merupakan keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, dan harga. Tujuan dari strategi pemasaran ialah membantu meningkatkan kualitas koordinasi antar individu dalam tim pemasaran sehingga lebih efektif dan mampu mencapai target dengan mudah. Kemudian dari tinjauan literaturnya di sini ada segmentasi, targeting, dan positioning. Di mana segmenting ini usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok yang dapat dibedakan berdasarkan kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Kemudian dari targeting, proses evaluasi segmentasi dan pemfokusan strategi pemasaran ke suatu negara, provinsi, atau juga sekelompok orang yang memiliki potensi untuk memberikan respon. Kemudian dari positioning-nya, yakni merancang penempatan produk dalam persaingan dan juga menentukan bauran pemasaran yang terperinci. Di mana bauran pemasaran itu sendiri dapat diartikan sebagai unsur internal yang sangat penting untuk membentuk program pemasaran. Itu sendiri merupakan pengertian dari Haryati pada tahun 2018. Selanjutnya, bagi perusahaan kunci untuk memperoleh profit, yaitu dengan keputusan strategi pemasaran yang tepat untuk dapat meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Dan juga menurut Kotler, bauran pemasaran adalah serangkaian alat pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam pasaran.
Kemudian dalam unsur-unsur dari bangunan pemasaran inilah ialah produknya, harga atau price, tempat, stage, dan promotion orang atau people, prosesnya, dan juga secara fisik. Kemudian di sini terdapat metode yang kami dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Pada objek penelitian yang digunakan PT Unilever Indonesia Tbk. Penelitian kita ini bertujuan untuk menganalisis strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan pada PT Unilever Indonesia Tbk. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh PT Unilever Indonesia dan menghadapi pesaing dengan analisis SWOT. Kemudian yang selanjutnya dari hasil dan pembahasannya bisa kita lihat di sini dalam data penjualan Kecap Bango pada PT Unilever dari tahun 2011 sampai tahun 2019, di mana laba bersihnya itu dia tuh mencapai sekitar 20 juta, kemudian biaya promosinya itu dia sedikit meningkat ya dari tahun 2011 sampai 2019. Untuk biaya produksinya itu dia cukup meningkat, dia dari sekitaran 20 juta sampai dia 40 juta. Dan untuk volume penjualannya ini sangat bagus. Pada tahun 2011 sampai 2019 mengalami peningkatan yang drastis, yakni dari sekitar 60 juta sampai 120 juta rupiah. Dan ini data penjualan yang kami ambil dari PT Unilever itu sendiri. Next, selanjutnya dari segmentasi pasar. Di sini ada beberapa segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi berdasarkan demografi, di mana produk Kecap Bango yang ditawarkan tidak hanya untuk konsumen dewasa, tetapi juga anak-anak, karena cocok dimasak dengan jenis makanan apapun yang cocok dimakan berbagai usia. Kemudian yang kedua, segmentasi berdasarkan psikografik. Artinya Kecap Bango dengan status ekonomi sosial dari menengah sampai dia menengah ke atas itu, dan kepribadian wanita yang gemar memasak. Untuk segmentasi berdasarkan geografinya, PT Unilever dapat memasarkan produknya berdasarkan lokasi geografis seperti negara, regional, negara bagian, atau kota kompleks atau perumahan. Itu dari segi geografik. Kemudian dari segmentasi berdasarkan tingkah lakunya, PT Unilever ini dapat mengelompokkan konsumen berdasarkan pengetahuan, sikap, status pemakai, penggunaan produk untuk loyalitas merek, status kesetiaan, tingkat penggunaan. Misalnya Kecap Bango. Kategorian pasar berdasarkan karakteristik ini yang terkandung dalam produk membuat konsumen mencari produk yang menawarkan manfaat tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian selanjutnya, dalam penentuan target pasar, di sini Kecap Bango memiliki target utama, yaitu ibu rumah tangga yang gemar memasak. Sesuai dengan iklan yang ditampilkan, menggambarkan kehangatan untuk keluarga, terutama antara ibu dan anak. Jadi, Kecap Bango ini rata-rata banyak dikonsumsi oleh sebagian masyarakat. Kemudian, dari penentuan produknya, di sini terdapat dua, yaitu pemosisian produk. Merek Bango ini memposisikan dirinya sebagai produk yang digunakan untuk memasak, yang mempromosikan rasa dan kualitas bahan. Kemudian positioning keberlanjutan, artinya Unilever ini memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam keberlanjutan di industri barang konsumsi. Bango Kecap Manis yang sejak tahun 2001 resmi menjadi keluarga PT Unilever Indonesia Tbk. Saat ini memiliki suatu program khusus yang dilakukan sebagai kegiatan promosi Festival Jajanan Bango. FJB atau bisa dikenal dengan Festival Jajanan Bango ini dapat berhasil menambah citra Bango. Selain itu didukung dengan slogan "Citra benar-benar kecap" yang sering kita lihat di TV, harga nggak pernah bohong dan rasa nggak pernah bohong. Saat ini memang Bango itu sendiri yang melekat di benak masyarakat Indonesia. Kemudian
terdapat taktik pemasaran yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia Tbk. Di sini ada empat taktik yang dilakukan. Ada kepemimpinan harga rendah, menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok, kemudian diferensi produk, dan juga berfokus pada peluang pasar. Di mana kepemimpinan rendah itu artinya sistem ini mampu membuat Walmart mempertahankan biaya rendah dengan menyesuaikan persediaan untuk memenuhi permintaan pelanggannya. Kemudian yang kedua, diferensi produk. Artinya PT Unilever ini dapat mempertahankan kualitas produknya. Kemudian yang ketiga, berfokus pada peluang pasar. PT Unilever ini masuk ke dalam pasar dengan cara mempromosikan produknya dengan cara terjun langsung ke masyarakat dan mengadakan perlombaan. Hal ini bertujuan untuk agar dapat membandingkan merek cabang yang kita pasarkan dari PT Unilever ini dengan merek brand lain. Kemudian dalam menguatkan keakraban pelanggan dan pemasok itu artinya PT Unilever ini melakukan tanya jawab kepada konsumen untuk membuat suara konsumen tepat para konsumen itu mengeluh. Artinya di sini kita membuka keluh-keluhan dari masyarakat apa saja sih yang masih jadi kekurangan dari kecap PT Unilever ini. Jadi dari situ kita bisa mengevaluasi apa saja yang mungkin kurang dari kecap nih, agar kedepannya kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan itu sendiri dengan adanya tanya jawab pada masyarakat. Kemudian selanjutnya dalam analisis SWOT-nya, untuk kekuatannya, strategi promosi produk PT Unilever yang efektif dengan menampilkan model yang terpilih untuk membeli produk tersebut agar dapat mengalami sendiri hasil yang diterima si model dalam iklan tersebut. Kemudian yang kedua, PT Unilever melakukan kegiatan sosial untuk tetap dekat dengan konsumen. Yang ketiga, pemimpin pasar consumer goods di Indonesia. Yang keempat, memiliki tim yang terdiri dari orang-orang berdedikasi, terampil, dan termotivasi di semua tingkatan. Kemudian selanjutnya adanya kenaikan pangsa pasar, selanjutnya perencanaan yang baik dan kerjasama yang erat dengan pemasok, konsumen, dan distributor untuk memindahkan produk dari pabrik ke tempat penjualan. Kemudian, yang selanjutnya ini PT Unilever sudah memiliki jaringan distribusi sendiri sehingga distribusi produknya hingga ke daerah-daerah tempat terlayani. Dan yang terakhir, PT Unilever mempunyai motto Operational Excellence with no compromise on quality. Itu merupakan Unilever dalam menjalankan operasinya dijalankan dengan baik tanpa mengabaikan kualitas produknya. Kemudian pada kelemahan PT Unilever ini memiliki struktur matrix di mana perusahaan menghadapi beberapa tantangan, kemudian rendahnya respon pasar, jumlah karyawan yang tambun, panjangnya birokrasi akibat kebijakan sentralisasi membuat Unilever tidak dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan juga terdapat mayoritas produk Unilever memiliki entry barrier rendah. Selanjutnya dalam peluang, di sini PT Unilever itu stabilitas ekonomi yang relatif baik dan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menggembirakan sebesar 6,3%. Kemudian luasnya potensi pasar, terus tingkat kepuasan konsumen yang tinggi dapat dilihat dari predikat utama indeks kepuasan konsumen, terus rekomendasi investasi pada saham dengan level beta di bawah 1, dan tinggi dan stabil tingkat kesediaan masyarakat atas produk consumer goods 83%. Kemudian ancaman, yang pertama, ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, melemahnya daya beli konsumen, meningkatnya pemalsuan dan penyelundupan produk dari Cina, terus rendahnya infrastruktur yang memadai berupa jalan yang menyebabkan tingginya biaya pemasaran produk. Terus terdapat produk pesaing dengan harga lebih rendah. Mungkin itu beberapa ancaman yang terdapat pada PT Unilever itu sendiri.
Kemudian kesimpulan dan saran. Kesimpulan dapat kita ambil dari materi yang sudah dijelaskan tadi bahwa berdasarkan analisis SWOT, PT Unilever Tbk harus mempertahankan produk terbaik terus dan dapat memanfaatkan peluang dalam teknologi dan informasi yang semakin maju. Kemudian, banyaknya pesaing baru seharusnya bukan menjadi masalah besar bagi PT Unilever ini dengan inovasi kemasan produk, pengikranan, terus promo menarik, pelayanan masyarakat serta peduli lingkungan sudah menjadi bayangan yang jelas bagaimana perusahaan ini berjalan. Kemudian perusahaan Unilever dalam menghadapi harga produk yang mahal, menjaga hubungan dengan konsumen serta pemasok dan dapat mempertimbangkan untuk skala jangka panjang. Terus, dalam analisis TP Unilever menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan kombinasi strategi segmentasi, terus penargetan, dan juga pemposisian untuk memasarkan produknya. Dan juga perusahaan menargetkan konsumen berdasarkan variabel demografis, geografis, psikografis, dan juga tingkah laku dengan menggunakan kombinasi pemasaran massal dan pemasaran ceruk untuk menjangkau konsumen tersebut. Unilever memposisikan produknya berdasarkan fitur dan manfaatnya yang unik dan juga memiliki strategi positioning yang kuat berdasarkan keberlanjutan. Dengan menggunakan analisis STP ini, Unilever dapat secara efektif menargetkan pelanggannya dan menciptakan cerita dan identitas yang unik untuk produknya. Kemudian saatnya perusahaan lebih meningkatkan strategi penjualan produk-produknya dengan cara yang lebih inovatif dan memperbaiki produk dari segi kualitas agar konsumen tidak mudah berpindah ke produk dari brand lain. Kemudian pendekatan terhadap konsumen sudah sangat bagus dengan memberikan stimulasi yang jarang dilakukan oleh perusahaan pesaing. Perlu ada tindak lanjut maupun pengembangan inovasi baru agar konsumen tidak merasa jenuh dan menghindari percontohan dari perusahaan pesaing. Kemudian saran yang ketiga yaitu selalu memperhatikan keamanan maupun kelaikan produk yang akan diberikan atau didistribusikan kepada konsumen, baik melalui berbagai macam bentuk menetapkan standar industrial dan komersial dunia atau pesaing disebut dengan ISO atau International Organization for Standardization. Terima kasih atas presentasi yang sudah saya paparkan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.